yang namanya Ramadan, khususnya antara di perkotaan dengan di pesantren, Iya. itu berbeda jauh. Contohnya, kalau di pesantren itu mau buka puasa atau bahasanya itu ngabuburit, kebiasaan di pesantren tidak nongkrong-nongkrong. Itu mendalami keilmuan. Dalam hal ini adalah pasaran kitab yang diadakan oleh pesantren. Ini kebersamaan ini itu di pesantren sangat luar biasa. Seia sekata, saling sayang menyayang, saling ketergantungan, saling kita membutuhkan. Nah, ketika mereka itu sudah selesai dari tingkatan pesantrennya, mereka itu akan melihat, merasakan bagaimana dengan dikirnya di pesantren, istiqomahnya di pesantren, itu akan mengamalkan di luar, mengamalkan dan pengalaman. Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Di bulan yang penuh berkah ini, kita alhamdulillah menambah keberkahan dengan datangnya tamu dari salah satu pengasuh pesantren terkemuka di Cirebon. Siapa beliau? Kita nanti bisa diintip bareng-bareng. Tapi sebelum itu, Ikhbarian semua, ada dua berita yang akan kami bacakan. Berita yang pertama, Kemenak beri penyuluhan cegah pernikahan dini di MA Al-Mubarokah. Ini MA Al-Mubarokah ini salah satu unit pendidikan di Pondok Pesantren Al-Mubarokah Karangmangu, Cirebon. Waktu itu di MA Al-Mubarokah kedatangan Kemenag Kabupaten Cirebon untuk melakukan penyuluhan karena belakangan ini isu pernikahan dini itu kembali marak. Kemudian yang kedua ada judul menjaga kekhasan pendidikan batin pesantren. Ini merupakan salah satu pernyataan dari Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar terkait perbedaan yang mencolok antara pendidikan umum dan di pendidikan pesantren. Nanti teman-teman semua bisa cek secara lengkapnya di ikhbar.com dan nantikan beberapa artikel-artikel inspiratif menarik lainnya di ikhbar.com. Bagaimana cara menjalani Ramadan dengan baik, terarah, dan berdampak nyata hingga ke bulan-bulan berikutnya? Banyak orang memasuki Ramadan dengan semangat, niat, dan target besar, tapi tanpa rencana yang jelas. Akibatnya, ibadah tidak stabil, energi terkuras, dan makna puasa berhenti pada rutinitas. Peta jalan Ramadan, menata ibadah, keluarga, hingga kepedulian terhadap sesama disusun untuk menjawab persoalan itu secara menyeluruh. Buku ini ditulis oleh tim redaksi ikhbar.com dengan kerangka yang runtut. Pembahasannya mencakup penyusunan target ibadah yang realistis, strategi menjaga konsistensi tadarus, pengelolaan waktu dan energi agar fisik serta mental tetap terjaga, hingga pendalaman puasa sebagai proses pembentukan karakter melalui perspektif tasawuf. Di dalamnya juga dibahas peran keluarga sebagai pusat pendidikan nilai selama Ramadan, penguatan kepedulian sosial, serta cara menyikapi perbedaan ruqyat dan hisab secara dewasa dan argumentatif. Artinya, buku ini tidak hanya membahas ibadah personal, tetapi juga dimensi keluarga dan sosial Ramadan secara utuh. Jika ingin menjalani Ramadan dengan arah yang jelas, kualitas yang terjaga, dan dampak yang lebih luas daripada sekedar rutinitas tahunan, buku ini layak dimiliki dan dibaca sejak awal bulan. Segera miliki bukunya, hanya di ikhbar.com. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Abdul Basit MPD, betul ya? Ya, betul. Gimana kabarnya Kiai hari ini? Alhamdulillah berkah, mudah-mudahan berkah selalu di bulan suci Ramadan. Puasa gimana Kiai? Aktivitasnya lancar semua? Kita puasa mudah-mudahan lebih baik dari tahun kemarin. Sebelum lebih lanjut Kiai, kita pengen tahu dulu deh, kira-kira dalam puasa tahun ini kegiatan apa yang sedang dilakukan Kiai? Selain memang rutinitas ngurus santri gitu ya. Ya, khususnya di Pondok Pesantren Al-Mubarokah ini letaknya di selatan Cirebon. Ya. Kegiatan di bulan suci Ramadan ini berbeda dengan hari-hari biasa. Ya. Yang hal mana biasa di pesantren itu anak-anak santri khususnya untuk mengaji dan menimba ilmu itu per klaster. Per kelas ya, kemudian di bulan suci Ramadan ini berbeda.
Bentuknya itu seperti pasaran kita. Oh gitu. Kemudian tadarus dan aktivitas-aktivitas yang berbeda dengan hari-hari biasa. Kalau aktivitas selain di luar pesantren Kiai, sedang apa ini? Sedang sibuk apa mungkin? Bisa diceritakan ke teman-teman ikhbarian di sana nih. Aktivitas lain di selain pesantren, ya kita dalam segi untuk memajukan Cirebon, dalam segi Cirebon yang agamis, ya khususnya di perkotaan Cirebon, kita menambah aktivitas khusus dalam hal pengabdian ke masyarakat. Kiai, kita sering ya atau sering lihat bahwasanya ketika masuk bulan puasa ini nilai religiusitas masyarakat itu kan meningkat ya. Kira-kira apa yang paling berubah di dalam pesantren itu sendiri Kiai ketika bulan Ramadan ini? Karena Kiai kan hampir 24 jam kayaknya ngurusin atau ngelihat gerak-gerik santri ini. Apa yang paling berubah di dalam pesantren saat Ramadan Kiai? Di bulan suci Ramadan itu menambah kegiatan religi. Dalam hal ini adalah bagaimana perbedaan puasa-puasa yang lalu dengan yang sekarang. Jangan sampai puasa tahun ini mana lebih mengurang. Oh, Jangan sampai. Apa diantaranya? Khususnya dalam segi yang namanya santri itu masih tingkatan anak-anak, tingkatan wusto ya, dan juga ulia ini benar-benar bimbingan. Bagaimana caranya sahur, bagaimana caranya tadarus, bagaimana caranya kita ini untuk takarrub lebih dekat kepada Allah. ya sebenarnya dari banyak kegiatan ya, kan bisa jadi nambah ya kegiatan Kiai kalau bulan Ramadan. Iya. Menurut Kiai kira-kira apa nilai karakter apa yang sedang digembleng oleh para santri ini di tengah bulan Ramadan Kiai? Nah, di pesantren Al-Mubarokah khususnya itu karakter-karakter yang didalami itu yang pertama itu religi. Nah, religi ini khusus ya untuk para santri mendalami kegiatan aktivitas keagamaan pengamalan langsung. Kemudian karakter emosional. Ya, bagaimana emosional santri ini bisa emosional yang positif. Yaitu dalam hal semangat dalam mengamalkan aktivitas-aktivitas keagamaan khususnya tadarus, semakin bersemangat. Kemudian dalam segi sosial. Nah, dengan anak-anak, dengan teman-teman itu merasa satu tujuan. Satu fokus, satu cita-cita bahwa kita ada di lingkungan pesantren. Jadi antara religi, kemudian emosional dan juga sosial itu harus kita memadukan gitu. Kiai kan tadi ya hampir 24 jam melihat gerak-gerik santri atau kegiatan-kegiatan santri yang lainnya. Kira-kira apa nih Kiai? Kiai pernah punya cerita nggak menyaksikan perubahan signifikan para santri ketika di bulan-bulan biasa dan di bulan Ramadan lainnya Kiai? Oh, di sana itu ada salah satu santri yang hal mana belum tahu mendalam terkait Ramadan. Sehingga di situ kita ceritakan doktrin sebelum Ramadan ada yang namanya ilmu. Yang mana bagaimana meningkatkan di bulan suci Ramadan. Dia itu tidak tertarik yang namanya Lailatul Qadar atau namanya malam kemuliaan. Dia penasaran. Apa itu malam Lailatul Qadar? Itu Barangnya penasaran. apa? Seperti apa barangnya? Saya kan diceritakan itu alam akan berbeda. Lingkungan abang berbeda. Dan dia penasaran. Sehingga dia wekel, ngedadak. Malam-malam itu melek terus. Dengan zikir di masjid. Ya. Itu ada seperti itu. Tadi tertarik ya dengan caranya. Kadang iya Gen Z sekarang itu kan kalau ditawar-tawarin tentang angan-angan kayak gitu, apa itu malam Lailatul Qadar, 1000 bulan dan lain sebagainya, itu kan biasanya kurang mengena. Kira-kira tadi lebih spesifik lagi ya, caranya bagaimana mempraktikannya coba. Nah, itu sebelum masuk Ramadan, ya kita sudah menyiapkan anak bagaimana masuk bulan suci Ramadan sudah siap. Nah, di situ contoh dalam segi malam hari, terutama itu kalau malam, bagaimana perbedaan di bulan suci Ramadan. Keyakinan mereka itu contoh dalam hal pengamalan. Ya. Dalam pengamalan ini mereka luar biasa penasaran. Contoh suruh zikir. Apa sih makna zikir? Manfaatnya apa gitu ya. Apa? Kedekatannya seperti itu. Kita kedekatan emosional. Dan yang dilakukan itu istiqomah ya apa? Berarti mereka ini sudah menemukan arti atau makna kenyamanan itu kayaknya. Nah, kita tidak tinggi-tinggi dalam materi mereka, tauhid mereka. Bagaimana mengamalkan dalam segi ibadah. Ibadah Ramadan ini
doktrin kita jangan sama dengan tahun kemarin. Hanya menahan lapar haus saja, tapi ibadah tidak dicintai. Sesimpel itu ya sebenarnya. Proses-prosesnya bisa diceritakan nggak santri yang tadi disebutkan itu Kiai? Misalkan dari selain zikir ya, tadi kan sudah disebutkan tentang zikir ya. Prosesnya itu apakah memang langsung berubah drastis atau perlu tahapan waktu itu santri yang dimaksud? Nah, di situ kita melihat salah satu santri ya, bagaimana di malam kemuliaan, bagaimana menghadapi malam-malam Ramadan, itu punya tahapan. Dia itu belum tertarik dan selalu terpaksa. Jadi nganggapnya bulan Ramadan bulan biasa aja gitu ya. Ternyata dengan ketertarikan tersebut ada yang namanya khususon. Di situ letak istiqomah. Istiqomah. Memang sulit ya istiqomah. Istiqomah. Tingkatannya itu sangat luar biasa. Kita agak geser ke perkotaan ya. Kalau tadi kan berbincang tentang pesantren yang mungkin tadi sudah disebutkan di perkampungan Cirebon bagian selatan tadi ya. Menurut Kiai, kira-kira kesalahan paling mendasar anak muda kota nih, masyarakat anak muda urban ya, dalam memaknai Ramadan ini apa aja Kiai? Dan bagaimana pola pendidikan di pesantren ini menawarkan cara pandang yang berbeda? Mungkin Kiai punya ramuan tersendiri untuk memberikan pencerahan nilai-nilai Ramadan ini ke anak-anak muda di perkotaan sana Kiai. Nah, di sini letaknya ya Kang, yang namanya Ramadan, khususnya antara di perkotaan dengan di pesantren, itu berbeda jauh. Contohnya Ki? Contohnya, kalau di pesantren itu mau buka puasa atau bahasanya itu ngabuburit. Ya, ngabuburit. Ya, ini ngabuburit ini kebiasaan di pesantren tidak nongkrong-nongkrong. Itu mendalami keilmuan. Dalam hal ini adalah pasaran kitab yang diadakan oleh pesantren. Sedangkan di kota, ya, itu dalam hal Ramadan itu bahagianya bukan karena ibadahnya, tapi karena nongkrongnya ini. Dalam bahasa ini ngabuburit. Ya kan? Ini ngabuburit, apalagi ada yang namanya takjil bareng itu. Ya, itu makanan-makanan takjil. Wah, itu kan ibaratnya dalam hal untuk peningkatan ibadahnya itu bukan ibadah yang ditingkatkan ya. Apalagi di medsos ya, muncul medsos juga. Ini kan di kota itu luar biasa rintangan di situ. Bagaimana ibadah meningkat. Punya formula tersendiri nggak Kiai? Barangkali tips untuk anak-anak muda di perkotaan agar mengisi Ramadan ini tidak sekedar nongkrong-nongkrong kayak tadi yang disebutkan mungkin Kiai. Ya. Kita tipsnya satu, apa? Bagaimana kedekatan mereka terhadap Ramadan. Bagaimana mereka itu puasa jangan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Yaitu pertama yaitu untuk ibadah. Bagaimana Ramadan ini, puasa ini ibadah semakin mantap. Khususnya bagaimana menahan hawa nafsu kita dalam segi makanan, dalam segi pandangan, dalam segi perbuatan. Itu formula-formula khusus kita lakukan di situ. Sebenarnya boleh nggak sih kita nongkrong ngabuburit kayak gitu kalau misalkan sebelumnya kita sudah ngaji, sudah melakukan hal-hal yang positif dulu, kemudian lah masih pengen tetap nongkrong, itu boleh nggak sih sebenarnya kita? Kalau di perkotaan ya, itu nongkrong dalam hal ngabuburit itu yang berbahagia. Sangat membahagiakan, apalagi menanti berbuka. Ya, menanti berbuka dengan, kalau bahasa batinnya adalah takarrub dengan alam. Ya, di situ menanti berbuka. Beda dengan di pesantren. Gitu, beda. Kalau di pesantren sendiri kan Kiai kegiatan kan padat ya selama bulan Ramadan ini. Kayak ngaji kilatan atau ngaji pasaran tadi, kemudian tadarus kolektif dan sahur bersama. Itu kalau kita lihat sepertinya hal yang biasa-biasa saja gitu Kiai ya. Hal yang sederhana gitu. Tapi bagaimana cara pandang Kiai kira-kira praktik-praktik yang sederhana itu bisa membuat kedalaman berpikir dan kedewasaan para santri ya? Apa kira-kira? Contoh di dalam hal ibadah ya, dari mulai tadarus Al-Quran, kemudian juga dalam segi ibadah-ibadah yang lain, kita khususnya di pesantren ini bagaimana seorang santri yaitu untuk dekat, ya. Introspeksi diri kita, merasakan diri kita, mendekatkan diri kita kepada yang kuasa, yang kholik. Bersyukur ada yang di lingkungan pesantren. Itu enggak sembarangan anak yang ada di pesantren. Anak-anak yang terpilih yang luar biasa dan mengamalkan bagaimana hikmah Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan ini sama dengan tahun kemarin, ada perbedaannya dan mereka
santri-santri ini untuk khususnya dalam takarrub ilallah, mendekatkan kepada Allah malam hari, itu yang sangat berbeda dengan yang lain. Tadi membahas tentang zikir ya Ki. Kira-kira apa ya manfaat yang mungkin realnya ya, manfaat real zikir di bulan Ramadan itu ada manfaatnya nggak sih, misalkan mampu berpikir jernih atau apa gitu Kiai? Menurut Kiai sendiri, pandangan Kiai. Di pesantren Al Mubarakah yang dikelola oleh kami ya, itu zikirnya khusus. Apa itu Kiai? Bisa dibocorkan mungkin amalannya Kiai? Sehingga mereka hafal. Eh, Kenapa tidak berubah-berubah? Agar para santri itu hafal berzikir. Jangan asal zikir. gitu. Contoh dalam segi ibadah subuh, kalau diamalkan dengan masyarakat itu keburu kesiangan. Iya. Ada yang mau kerja ke sawah gitu ya. Kalau dengan santri sampai jam 6 itu, dari mulai jam 4 itu sampai jam 6 itu santri kuat untuk berzikirnya itu. Walaupun ada agak khusus. ngantuk-ngantuk dikit Kiai. Ya nggak heran ya umur anak segitu ya, seumuran anak SMP dan MTs Aliyah MA itu ya rintangan yang sangat berat itu menghilangkan rasa ngantuk. Sedangkan malamnya itu anak lek-lekan Iya. itu ngaji. Ya, kalau ngelihat anak-anak sekarang ya, Iya. begadang yang main game gitu Betul, ya. betul. Kiai kan latar belakangnya bisa dibilang pendidik ya Kiai. Nah, bagaimana menjelaskan puasa agar dipahami sebagai latihan pengendalian diri? Kita sering dengar bahwasanya puasa ini sebagai laboratorium pengontrol diri gitu ya, karena nahan lapar, nahan emosi, nahan haus dan lain sebagainya. Tetapi bisa nggak ya kira-kira puasa ini dipahami sebagai latihan pengembangan diri yang konkret dan relevan dengan tantangan hidup anak muda sekarang? Anak muda sekarang itu kan banyak banget tantangannya ya. Ya Betul, pergaulannya, HP dan lain sebagainya. Itu gimana Kiai? Nah di yang namanya hikmah bulan suci Ramadan ya, kita tanamkan kepada santri bahwa Ramadan ini bagaikan kendaraan. Kendaraan. Badan kita ini kendaraan. Iya. Kendaraan yang hal mana kalau kendaraan tidak di-tune up, maka apa yang terjadi? Rusak mesinnya. Ya mestinya. Nah Ramadan ini bagaikan tune up untuk menyehatkan badan kita. Nah bagaimana caranya mereka itu? Mendekatkan kepada Allah, sabar, tabah, tawakal ala Allah. Insya Allah dengan adanya Ramadan ini kekuatan semakin terjalin dalam jiwa kita, dalam diri kita. Di antaranya apa? Dengan di tune up-nya ini Ramadan ini adalah bagaikan tune up, bagaikan servis kendaraan. Insya Allah setelah Ramadan kita ibadah semakin kuat lagi. Lebih semangat lagi Lebih gitu semangat ya lagi. Kiai. Ada nggak Kiai yang sepengalaman Kiai, entah itu nggak cuman santri ya, bisa dari kolega dan bahkan dari keluarga sendiri, mungkin bisa diceritakan apa yang bisa diceritakan tentang perubahan di dalam Ramadan itu ya. Atau mungkin bahkan setelah Ramadan mereka masih makin konsisten atau masih konsisten, itu ada nggak ya cerita inspiratif seperti itu? Nah cerita inspiratif dari lingkungan. Ya. Dari lingkungan sendiri kita bagaimana memanage diri kita, memanage lingkungan kita, memanage dalam segi santri kita. Itu di situ. Contoh dalam segi lingkungan. Jadi Ramadan ini harus lebih meningkat. Meningkat apanya? Khususnya keinginan kita. Tahun kemarin keinginan kita batasannya ada. Nah sekarang itu ada batasan lebih baik daripada tahun kemarin. Itu untuk barometer. Barometer perbedaan antara puasa yang tahun kemarin dengan puasa yang tahun ini. Untuk apa barometernya? Untuk puasa yang ke depan. Apa kekurangannya? Ya gitu, kita di situ untuk dengan keluarga, kedekatan dengan santri, dengan masyarakat. Itu doktrin kita ini puasa tahun ini itu harus lebih baik. Ya minimal berapa level kebaikan kita terasa gitu. Kalau saya perhatikan Kiai ini kan selain pendidik, kemudian ya tanda kutip pejabat juga, tetapi sering juga ngelihat flyer-flyer Kiai sebagai yang isi di panggung-panggung ya, pendakwah gitu ya. Nah dari pengalaman Kiai berdakwah di tengah masyarakat, problem apa yang paling sering muncul dalam praktik Ramadan di kota mungkin Kiai, dan bagaimana kultur pesantren bisa menjadi solusi nyata, karena Kiai kan tentu otomatis ya dari kalangan pesantren. Itu Kiai, problem apa yang paling sering muncul dalam praktik Ramadan di kota itu, dan kira-kira Kiai punya jurus jitu nggak untuk masyarakat kota ini Kiai? Dalam hal kegiatan di luar, contoh berdakwah, berdakwah dengan masyarakat, silaturahmi dengan masyarakat.
kita di situ menghindari dari perdebatan. Oh gitu. Jangan sampai ketika kita bersilaturahmi terus berdakwah, jangan sampai ada yang namanya perdebatan yang pro kontra. Mungkin di medsos kan sering Ya, muncul sering pro itu ya. kontra, itu yang tidak steril nantinya. Kita tidak bisa masuk karena di masyarakat itu yang namanya majemuk ya, itu Ya, masyarakat beragam. Kalau kita satu doktrinan maka akan yang kontra muncul dan itu tidak kondusif nantinya. Sehingga kita menyampaikan di situ jangan sampai penyampaian yang mengakibatkan kontra dalam segi medsos juga. Gitu. Berarti biasanya apa Kiai? Pernah saya mengisi materi di daerah Kertawangun, di situ desa Kertawangun, ada yang namanya masyarakat yang memperhatikan materi. Oh, betul-betul memperhatikan gitu. Materi. Kalau ibu-ibu sih enjoy. Jamaah ibu-ibu Fatayat Muslimat itu senang luar biasa kalau guyonan atau ada seorang pendengar dan menyaksikan meneliti isi. Dan setelah selesai langsung pelukan. Alhamdulillah senang. Materinya Mengena tidak gitu ya. tidak menyinggung sana menyinggung sini gitu kan. Itu bisa diceritakan Kiai, caranya gimana biar nggak nyerempet-nyerempet hal-hal yang kontroversial kayak gitu? Ya kita untuk sebelum memateri itu kita datang dulu ke ulama di situ terdekat apa materi yang bagus. Survei dulu gitu Iya. ya. Jangan sampai kita muncul materi ini ternyata kontra dengan masyarakat, itu bahaya. Itu. Tapi itu kan tentang dakwahnya Kiai. Terkait ini Kiai, masyarakat perkotaan tentang memandang Ramadan ini apa yang biasanya mereka lakukan yang kurang tepat itu Kiai? Barangkali Kiai punya formulanya atau apa gitu. Nah dari masyarakat perkotaan ya kita menyimak dari lingkungan ya. Itu dalam segi kedinasan contoh. Ya. Gimana tuh contoh realnya? Dalam segi kedinasan, dalam segi bertugas yang saya alami tugas tersebut ya. Bagaimana timbul rasa mereka itu cinta kepada Ramadan itu. ini. Gitu. Itu sangat proses luar biasa. Sedangkan hanya gugur kewajiban mereka itu. Itu cuman puasa lapar doang ya. Nunggu buka. Nunggu buka. Kita ngabuburit. Ngabuburit, berburu takjil gitu ya. Terobosan kita, ayo adakan tadarus bersama. Contoh dalam segi medsos, kita manfaatkan medsos. Ada yang namanya 1 hari 1 juz. Ya, one day one juice. One day one juice. Itu kan kita manfaatkan itu. Itu bisa terobosan yang baik. Dan seperti itu yang dilakukan. Ya karena sebenarnya masyarakat perkotaan biasanya lebih tertarik dengan packaging atau itu tampilannya gitu. One day one juice padahal itu kan ya kalau di kalangan santri ya mungkin itu kan biasa. Biasa. Oke, berarti penyampaian yang lebih menarik gitu ya Kiai kepada masyarakat ya. Betul. Nah Kiai, jika Ramadan di pesantren ini dibandingkan dengan Ramadan di ruang publik kota yang sangat komersial ya, di mana letak benturan nilainya dan bagaimana pesantren menjaga agar esensi tidak larut dalam budaya pasar Kiai? Bisa di dalam pesantren dengan di luar publik ya. Kita terobosan di pesantren ini antara puasa khusus ya. Antara puasa khusus ini bagaimana kita mendekatkan emosional kita dengan masyarakat khususnya yang di luar. Yang di dalamnya para santri terobosannya untuk kedekatan kita kepada Sang Kholik ya. Sebab di puasa ini di Ramadan ini bagaimana anak-anak santri tersebut semakin yakin bahwa perbedaan ini Ramadan yang tahun lalu, khususnya di situ perbedaannya. Dan bagaimana tanggapan kita khususnya terkait kebatinan ya, dari masyarakat. Kemudian dari luar, khususnya dari luar perkotaan, khususnya di perkotaan ini, terobosan di luar dari lingkungan masyarakat itu bagaimana dalam batinnya ya Ramadan ini semakin tenang. Jangan sampai Ramadan ini tidak bisa ada ketenangan dalam jiwa. Itu bagi masyarakat di luar ya. Apalagi tentang rezeki. Kadang di luar itu bagaimana Ramadan itu rezekinya. Padahal rezeki Ramadan itu pasti Allah kan lebih baik. Iya, tetapi itu terobosan. Kadang khawatir sendiri ya kayak posisinya lagi puasa nanti kerjanya gimana gitu ya. Betul. Berarti yang dibutuhkan masyarakat luar sana atau perkotaan itu memang ketenangan gitu ya Kiai. Dan itu yang mahal kayaknya ya. Sebab nikmat itu dalam Ramadan ini bagaimana kita mencoba terobosan mereka-mereka yang di luar pesantren merasa nikmatnya Ramadan, bukan tersiksa. Bukan tersiksa karena lapar harusnya gitu ya. Malah lebih baik lagi. Gitu ya. Lebih baik lagi. Tapi menurut Kiai masyarakat di luar pesantren yang perkotaan itu
menikmati nggak sih sebenarnya di bulan puasa itu? Nah, kita lihat itu dalam segi dohir wal batin. Ya. Segi dohirnya, menikmatinya itu dalam segi mereka itu jangan sampai euforianya itu muncul. Ya. Bagaimana esensi yang datang? Ya. Di situ bagaimana yang terbaik untuk kita. Bagaimana kita menjadi yang terbaik di luar ini, Ramadan ini adalah ketenangan jiwa. Ya, sibuk apapun kalau tidak tenang maka ibadah akan terganggu. Rezekinya pun pasti akan ada masalah di situ. Berarti kalau rezekinya pengen lancar berarti tenang dulu gitu Iya, ya jiwanya. tenangan. Itu kayaknya barang yang lebih mahal daripada yang lainnya ya, ketenangan itu. Dan salah satunya melalui tadi ya, kata Kiai zikir itu ya. Kepikiran insya Allah. Ada pegangan khusus gitu ya. Kita mungkin di akhir sesi bisa ngejazain kita nih kayaknya teman-teman Ikhwarian, bagaimana agar hati kita itu tenang dan mampu melewati madrasah di bulan Ramadan ini dengan baik. Mungkin nanti kita tagih ya. Kita balik lagi ya di pesantren ya. Di pesantren itu kan kebersamaan itu kan ya sehari-hari ya, makan bareng, mandi di itu kan gantian sambil nunggu itu. Itu kerasa banget ya. Tetapi kebersamaan itu bukan sekedar acara saja, tapi pola hidup juga. Nah, bagaimana pola itu membentuk empati yang lebih dalam dan berkelanjutan pada santri? Nah, ini kebersamaan ini itu di pesantren sangat luar biasa. Seia sekata, saling sayang menyayangi, saling ketergantungan, saling kita membutuhkan. Contoh dalam segi makan, ya, tidak beda dengan di rumah. Ya. Beda dengan di rumah langsung ambil, di sana itu ngantri dulu. Ke bak mandi juga antri dulu. Lagi. Ya. Termasuk zikirnya pun ketika ketinggalan malu. Ya. Gitu. Ketinggalan itu di pesantren itu fastabiqul khairu itu benar-benar. Ya. Ada yang kesiangan malu itu ya. Malu. Ya, itu letaknya bagaimana kita kebersamaan. Bersama sepenanggungan, merasakan. Sebab waktu awal datang ke pesantren mereka nggak pada kenal. Nah, nanti keluar dari pesantren mereka itu akan melihat seperti apa kesuksesan mereka itu. Tapi terkait itu ya Ki, nilai kebersamaannya itu mungkin nggak sih santri di bawah sampai pulang gitu dengan kondisi yang tanda kutip hidupnya sendiri, bertemu teman juga hanya misalkan di bangku kuliah atau sudah kerja, memungkinkan nggak Ki rasa empati itu terus diterapkan di dalam santri itu? Malah yang pengalaman itu ada alumni kangen terhadap yang namanya santri. Padahal mereka itu sudah sukses menjadi pegawai, kangen lingkungan pesantren, gitu. Dengan cara main, nginep atau gimana itu? Dan dengan cara datang ke pesantren, dikiranya ada perubahan tidak, ternyata dikiranya pun tidak rubah, masih sama. Jadi masih merasakan vibes-nya ya sekarang ya. Sehingga di situ mereka itu merasakan kangen adanya menjadi santri itu. Walaupun sudah keluar dari lingkungan pesantren, nah mereka kangen dan masih nelfon bagaimana perkembangan pesantren gitu, santri-santrinya. Karena acara khusus juga ketika acara pesantren hadir, merasakan lingkungan pesantren gitu kan. Menjadi santri itu kan berarti kalau sampai lulus ya, itu kan sudah melewati beberapa periode bulan puasa ya Kiai. Nah, setelah santri ini boyong kemudian kembali ke masyarakat, kira-kira nilai Ramadan apa yang paling terlihat bertahan dalam diri mereka Kiai? Dan bagaimana proses pembentukan nilai itu terjadi selama di pesantren? Nah, ketika mereka itu sudah selesai dari tingkatan pesantrennya, ya, mereka itu akan melihat, ya, merasakan bagaimana akan lebih sukses, ya, dengan zikirnya di pesantren. Istiqomahnya di pesantren itu akan mengamalkan di luar, ya, akan mengamalkan di luar. Pengamalannya itu seperti apa? Mengamalkan dan pengalaman. Gitu. Ya, di situ nanti di luar. Ketika mengamalkan yang ada di pesantren, maka akan terbaik lagi di sana mengamalkan di situ, dan pengalamannya juga akan berbeda di situ. Tapi lagi-lagi balik tentang nilai Ramadannya Kiai. Kira-kira apa yang harus ditancapkan kepada santri bahwasanya oh ini loh nilai Ramadannya yang kamu harus bawa sampai rumah, sampai dewasa, sampai punya anak gitu Kiai. Apa menurut Kiai satu aja nilai Ramadan itu untuk para santri Kiai? Nilai Ramadan untuk para santri yang kita tanamkan di santri, sebelum Ramadan kita berikan yang terbaik.
Ya, kemudian apa hasilnya untuk Ramadan ini? Yang terbaik Yang untuk terbaik untuk mereka. untuk paling enggak dirinya sendiri gitu ya, Kiai. Itu apa diantaranya antara untuk mereka? Menikmati Ramadan. Gitu. Ya. Iya, dengan ya logis juga sih, dengan menikmati itu kan ngerasa nggak kesiksa, ya Iya. enjoy gitu ya, Iya. Kiai. Bagaimana menikmati Ramadan? Kalau sudah kita menikmati Ramadan, apapun, bagaimanapun, dimanapun akan nikmat. Atau bahkan Ramadan sampai 2 bulan nih. Karena kalau yang merasa tersiksa Ramadan lama banget ini Iya, Ramadan. nunggu jam tuh lama Nunggu jam banget lama. gitu ya. Kapan selesai Ramadan? Baru 1 hari, baru 2 hari, baru 3 hari. Dihitungin tiap hari gitu ya. Padahal baju lebarannya belum punya itu. Iya. Padahal kan di Ramadan ada tingkatan, ada 3 tingkatan di situ. Apa itu ya. Kiai, tingkatan itu bisa disebutkan mungkin ya. Contoh babak penyisihan. Oh, 10. kayak main bola. Iya. Nah, 10 babak penyisihan, 10 babak semifinal. Nah, 10 segi final. Pembabakannya saya baru ngeh itu ya. Berarti memang fase-fase awal itu yang babak penyisihan itu yang paling berat. Yang paling berat itu ya. bagaimana ke final gitu kan. Sedangkan dalam jiwa kita berpuasa Ramadan semakin hari seminggu nggak kerasa. Nah, 2 minggu mulai terasa. Seperti apa di usus kita berat itu kan. Nah, dan di situ pas terakhir babak final, nah itu perut udah mulai tune up-nya udah mulai bagus, ya steril di situ. Dan ngerasa apa ya, ketika sudah lebaran sudah lewat ngerasa menjadi pemenang gitu ya, kayak juara gitu ya. Betul. Gitu caranya. Baru tahu nih teman-teman semua tonton Ikhbarian. Jadi ada 3 fase itu ya. Nah, menjelang takdim nih Kiai. Jika Kiai diminta menyebutkan 3 tradisi Ramadan pesantren yang paling penting diterapkan anak muda kota hari ini, apa saja itu Kiai, dan bagaimana cara memulainya secara realistis Kiai? 3 tradisi Ramadan saja, 3 tradisi Ramadan di pesantren yang paling mungkin bisa diterapkan di anak muda perkotaan itu Kiai. Mungkin ada nggak? Kita di sini 3 hikmah. Oh, 3 hikmah. Ya. 3 hikmah untuk di bulan suci Ramadan. Apa diantaranya? Yaitu kebersamaan. Kebersamaan. Bagaimana kita membersamai dengan teman-teman, saudara kita, lingkungan. Ya. Kebersamaan dalam suci Ramadan, dalam berbuka, kemudian kebersamaan dalam beribadah. Kemudian apa? Sabar. Kebersamaan, kemudian sabar. Kesabaran. Sabar dalam hal ibadah kita. Okay. Dalam hal nafsu kita, dalam hal melepaskan bagaimana kita nafsu kita jangan sampai dalam hal kesabaran tidak sabar. Sabar ya. Sabar itu nggak ada batasnya ya. Iya, kalau berarti sabar ya. Satu lagi ya, apa satu lagi? takarub ilallah. Ya. Bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam hal ini adalah hal yang sangat mulia. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam jiwa ini adalah titipan. Kita badan ini adalah titipan. Bagaimana titipan ini kita mengemban amanah tersebut. Takarub ilallah, dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau sudah dekat, kemudian apa Kiai manfaatnya untuk anak muda itu? Nah, kalau sudah dekat, keinginan anak muda apa saja akan saja terwujud. dipenuhi. Kalau kita nggak dekat nggak akan dikasih. Gitu ya. Kita minta nggak dekat gimana mau dikasih, gitu ya, benar ya. Ya Kiai, nggak kerasa kita sudah selesai nih Kiai. Padahal masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang pengen saya ajukan terkait Ramadannya anak muda ini. Tetapi waktunya terbatas. Matur suwun Kiai atas waktunya. Semoga apa yang tadi disampaikan ini bisa benar-benar diamalkan oleh teman-teman Ikhbarian. Itu tadi sangat banyak sekali inspirasi-inspirasi yang disampaikan oleh Kiai. Teman-teman Ikhbarian semua, obrolan ini akan disajikan juga melalui teks berita di ikhbar.com. Jadi teman-teman semua bisa intip, setiap hari ada beberapa artikel inspiratif lainnya, terutama soal puasa ya. Silakan kunjungi ikhbar.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.